Cleopatra dikenal bukan hanya karena kecantikannya yang luar biasa, tetapi juga karena ambisi dan kecerdasannya memerintah Mesir pada masa itu. Cleopatra lahir pada 69 sebelum Masehi di Alexandria, ibu kota Mesir saat itu, kota yang berkembang pesat dan menjadi pusat kebudayaan. Pada usia 18 tahun, Cleopatra diangkat menjadi wakil bupati bersama dengan adik laki-lakinya, Ptolemeus ke-13, yang masih berusia 10 tahun. Cleopatra menikah dengan adik laki-lakinya untuk menjaga garis keturunan bangsawan semurni mungkin. Tetapi ia tidak mau berbagi kekuasaan dengan saudaranya. Hal ini terlihat dengan nama Ptolemeus telah dihapus dari dokumen resmi dan wajah Cleopatra muncul sendirian di koin. Pada 69 sebelum Masehi, namanya menjadi Cleopatra ke-7 setelah ayahnya Ptolemy ke-12 meninggal pada 51 sebelum Masehi. Ptolemeus ke-13 diangkat menjadi raja, tetapi Cleopatra juga menginginkan kekuasaan. Maka terjadilah perang saudara pada 48 sebelum Masehi. Sementara itu, di seberang lautan, tepatnya di Romawi, juga sedang dilanda perang saudara. Pompeius Agung dikalahkan oleh Julius Caesar, seorang diktator Romawi yang sangat terkenal, dan Pompeius Agung melarikan diri ke Mesir untuk mencari perlindungan. Tetapi sayangnya Pompeius Agung malah dibunuh oleh agen Ptolemy ke-13. Julius Caesar tiba di ibu kota Mesir kala itu, Alexandria, dan menemukan musuhnya telah mati. Lantas, Caesar memutuskan untuk memulihkan ketertiban di Mesir. Di balik campur tangan Caesar di Mesir, Romawi sebenarnya terus berupaya meningkatkan kontrolnya atas Mesir yang kaya selama seabad terakhir. Mendengar Caesar ada di Mesir, Cleopatra berusaha untuk memajukan tujuan politiknya dengan memenangi hati sang pemimpin Romawi tersebut. Cleopatra memutuskan untuk pergi ke istana kerajaan Mesir di Alexandria dan pergi menemui Julius Caesar. Caesar terpikat oleh kecantikan Cleopatra, hingga ia sepakat untuk menengahi perang saudara Mesir atas nama Cleopatra. Pada 47 sebelum Masehi, Ptolemy ke-13 terbunuh. Pasukannya kalah melawan pasukan Caesar. Lantas, Cleopatra diangkat menjadi penguasa ganda Mesir bersama dengan saudara laki-laki lainnya, Ptolemy ke-14. Caesar dan Cleopatra menghabiskan beberapa pekan menjalin asmara hingga kemudian Caesar berangkat ke Asia Kecil, daerah Anatolia, Turki. Pada 47 sebelum Masehi, Cleopatra melahirkan seorang putra yang dia klaim sebagai anak Caesar dan diberi nama Caesarion yang artinya Caesar kecil. Setelah Caesar meraih kemenangan dalam kampanye militer, dia kembali ke Roma. Cleopatra dan Caesarion menyusulnya di ibu kota Romawi tersebut. Di bawah naungan negosiasi perjanjian, Cleopatra tinggal diam-diam di sebuah villa yang dimiliki Caesar di luar ibu kota. Namun, sayangnya, Caesar dibunuh pada Maret 44 sebelum Masehi melalui sebuah konspirasi oleh beberapa anggota Senat Romawi. Cleopatra yang mendengar kabar tersebut memutuskan untuk kembali ke Mesir. Segera setelah itu, Ptolemy ke-14 meninggal, kemungkinan diracuni oleh Cleopatra. Sang Ratu Mesir lantas menjadikan Caesarion anaknya sebagai pemimpin Mesir bersamanya dengan diberi nama Ptolemy ke-15 Caesar. Dengan dibunuhnya Caesar, Romawi kembali jatuh ke dalam perang saudara yang untuk sementara diselesaikan pada 43 sebelum Masehi melalui pembentukan triumvirat alias 3 serangkai. 3 serangkai tersebut terdiri dari keponakan Caesar dan pewaris terpilih yakni Gaius Octavianus, seorang jenderal yang kuat bernama Mark Antony, dan seorang negarawan Romawi yakni Lepidus. Antony mengambil kendali provinsi timur Kekaisaran Romawi dan dia memanggil Cleopatra ke Tarsus di Asia Kecil
untuk menjawab tuduhan bahwa dia telah membantu musuh-musuhnya. Cleopatra berusaha merayu Antony. Pada 41 sebelum Masehi, dia tiba di Tarsus dengan tongkang yang megah dan berpakaian seperti Dewi Cinta Romawi, yakni Dewi Venus. Usaha Cleopatra tersebut berhasil. Antony mau pergi bersama Cleopatra ke Alexandria, di mana mereka menghabiskan musim dingin dalam pesta pora. Cleopatra melahirkan anak kembar hasil hubungannya dengan Mark Antony, seorang putra yang diberi nama Alexander Helios dan seorang putri yang diberi nama Cleopatra Selene. Menurut propaganda yang diserukan Octavianus, sepasang kekasih tersebut menikah. Hal itu melanggar hukum Romawi yang melarang orang Romawi menikahi orang asing. Setelah beberapa tahun bersih tegang dan melancarkan serangan propaganda, Octavianus menyatakan perang melawan Cleopatra dan Mark Antony. Pada 2 September 31 sebelum Masehi, armada mereka bentrok di Actium Yunani. Setelah bertempur sengit, Cleopatra memutuskan lari dan menuju Mesir dengan 60 kapalnya. Antony kemudian menerobos garis musuh dan mengikutinya. Armada yang putus asa menyerah kepada Octavianus. Sepekan kemudian, pasukan darat Antony menyerah, dan hampir setahun setelah itu, Octavianus tiba di Alexandria dan pasukannya kembali mengalahkan Mark Antony. Setelah pertempuran itu usai, Cleopatra berlindung di mausoleum yang dibangun untuk dirinya sendiri. Antony yang mendapat kabar burung bahwa Cleopatra sudah mati, menikam dirinya sendiri dengan pedangnya. Sebelum dia meninggal, utusan lain datang dengan mengatakan bahwa Cleopatra masih hidup. Mark Antony lantas dibawa ke mausoleum Cleopatra, di mana dia meninggal setelah menawari Cleopatra untuk berdamai dengan Octavianus. Akhirnya, Cleopatra bertemu dengan Octavianus dan sang ratu Mesir tersebut sekali lagi menggunakan pesonanya untuk merayu Octavianus. Tetapi sayangnya, pesona Cleopatra tidak mampu menaklukkan Octavianus. Alih-alih jatuh di bawah dominasi Octavianus, Cleopatra meninggal karena bunuh diri. Kemungkinan akibat bisa ular. Tetapi ada juga sumber lain yang menyebutkan bahwa Cleopatra bunuh diri dengan meminum racun pada 12 Agustus 30 sebelum Masehi. Octavianus lantas mengeksekusi Caesarion, lalu mencaplok Mesir ke dalam kekaisaran Romawi dan menggunakan harta Cleopatra untuk membayar para veterannya. Pada 27 sebelum Masehi, Octavianus menjadi Kaisar Agustus, yakni Kaisar Romawi pertama dan yang paling sukses, sekaligus menandai berakhirnya kejayaan Kerajaan Mesir.